Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya kalian semua? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini bertemu kembali dalam pelajaran IPA bersama saya Muhammad Taufik ya. Kita akan berlanjut untuk belajar tentang listrik kembali. Namun sebelumnya saya cek dulu kehadiran kalian. Tadi saya cek jumlah yang sudah bergabung dengan kita ada sekitar 25 anak. Berarti masih kurang 3 anak yang belum bergabung. Mari kita doakan mudah-mudahan 3 anak tersebut dalam kondisi sehat-sehat saja. Mungkin belum bisa bergabung karena terkendala jaringan. Seperti itu ya. Kemudian saya ingatkan kembali mencuci tangan, betul. Kemudian memakai masker dan kemudian menjaga jarak. Satu lagi yang perlu Bapak tambahkan, yaitu yang di akhir-akhir ini terjadi kasus yang melonjak tinggi adalah tolong hindari kerumunan, ya. Asik menyenangkan. Asik menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu kita lebih lanjut. Saya mengecek terlebih dahulu kondisi jaringan kita. Apakah suara saya terdengar dengan jelas dari gadget kalian? Bisa, Pak. Jelas ya. Kemudian gambar saya apakah sudah jelas juga? Jelas. Baik, alhamdulillah kalau jelas semua. Berarti pembelajaran dari bisa kita laksanakan dengan lancar mudah-mudahan ya. Marilah teman-teman untuk mengawali pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan kelancaran ya untuk kegiatan hari ini dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kemudahan berpikir agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum kita belajar tentang hukum Ohm, saya ingin menyampaikan dulu aturan dari pembelajaran daring ya. Tentunya kalian pasti ingat kemarin kita sudah belajar yaitu hadir 15 menit sebelum pelajaran. Kemudian mengenakan seragam, kalian tadi sudah mengenakan seragam semua, bagus. Kemudian berada di tempat yang kondusif, jadi tidak bising. Kemudian webcam harus menyala, sudah kalian lakukan. Kemudian menyiapkan alat, kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian tetap berada di tempat, ya, jangan meninggalkan tempat kecuali ada izin. Kemudian jika ada keperluan yang mendesak, silakan izin kepada saya. Baru satu atau dua anak yang jawab. Salam IPA. Asik, menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Panjang kawat. Panjang kawat, betul. Luas penambang. Luas penambang, ya. Jenis. Yang ketiga adalah hambat jenisnya, betul sekali. Kemarin apa itu harus listrik? Mengalir dari Potensial tinggi ke untuk rendah. positif ke untuk negatif. Negatif, betul. Tujuan belajar pada pertemuan kali ini diantaranya yang pertama adalah setelah melakukan studi literasi terhadap modul hukum Ohm yang bisa kalian akses melalui 365, kalian dapat menyebutkan hukum Ohm dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan studi literasi juga terhadap modul hukum Ohm, kalian dapat merumuskan hubungan antara arus listrik, hambatan, dan juga tegangan listrik dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan studi literasi, menghitung besarnya besaran listrik, yaitu ada arus listrik, ada tegangan, ada hambatan, menggunakan hukum Ohm dengan benar. Nah, yang keempat, seperti kemarin, kita menggunakan PET simulasi. Melalui praktek PET simulasi, kalian dapat menganalisis bagaimana pengaruh besar tegangan listrik
terhadap arus listrik pada hambatan yang sama dengannya. Bisa. Oke. Tujuan yang selanjutnya adalah dengan praktek simulasi kalian dapat mengamati pengaruh besar tegangan listrik terhadap hambatan, kemudian dapat mempraktekkan, kemudian dapat mempresentasikan hasilnya seperti yang kemarin kita lakukan. Oke, hari ini kalian pasti menggunakan gadget berupa HP ataupun laptop untuk pembelajaran daring, ya kan? Pertanyaan saya, kalian waktu pernah mencas HP, ya kan? Pernah nggak kalian mengamati? Ada angka di sini, ada tulisan di sini. Output 5.0V sama dengan 2.0A. Artinya apa? Dalam charger ini menggunakan outputnya 5 volt dan arusnya adalah 2 ampere untuk mencas HP. Pertanyaannya, bagaimana jika kita mencas HP kita dengan charger yang arusnya lebih besar? Misalkan jadi 20 ampere. Apa yang terjadi? HP kita akan rusak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan spesifikasi alat yang ada pada HP kita. Jadi, contoh misalnya juga setrika. Setrika itu dicolokan pada tegangan 220 volt. Kalau kita colokan ke dalam 110 volt atau setengahnya, apa yang terjadi? Apakah dia akan panas dengan maksimal? Begitu juga dengan TV, kemudian ada sound system. Itu semuanya memiliki spesifikasi masing-masing. Ada hambatannya, ada tegangannya, ada arus yang sesuai dengan yang sudah dirancang pada elektronik ini. Jadi setiap alat elektronik memiliki spesifikasi listrik masing-masing. Bagaimana jika tidak sesuai, maka dia tidak akan bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu sangat penting kita belajar tentang hukum Ohm, yaitu belajar antara hambatan, kemudian arus listrik dan juga tegangan listrik, sehingga kita bisa memahami apakah pentingnya dari ketiga hal tersebut. Seperti itu ya. Inilah mengapa kita harus penting belajar kompetensi tentang hukum Ohm. Bisa dipahami. Belajar kita pada hari ini, ya. Kita nanti akan mengidentifikasi masalah kembali. Nanti saya tampilkan beberapa video untuk kalian. Kalian masalahnya, kemudian seperti biasa merumuskan masalah, kemudian menentukan hipotesisnya, pengumpulan data, presentasi uji hipotesis, dan terakhir adalah kesimpulan. Dan jangan lupa kita memiliki 3 penilaian. Seperti kemarin, sikap kalian akan saya nilai selama pembelajaran, keaktifan, kemudian mungkin keterlibatan dalam diskusi, kemudian pengetahuan seperti biasa, dan juga keterampilan bagaimana kalian merangkai alat pada tes simulasi juga kan saya nilai. Seperti itu ya untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengetahui dulu pengetahuan awal kalian. Nomor 1, bagaimanakah bunyi hukum Ohm? Ada yang tahu bagaimana bunyi hukum Ohm? Sudah tahu belum, Mas? Belum, Mbak. Belum tahu ya? Oke. Kalau belum tahu, nanti kita akan belajar. Harapannya di akhir pembelajaran kita akan tahu semuanya. Yang kedua, bagaimanakah rumus matematis? Kira-kira kalau tegangan itu simbolnya V, kemudian hambatan itu simbolnya R, kemudian arus itu simbolnya I. Kira-kira rumus matematisnya apa coba? Kira-kira saja. V sama dengan R kali I. V sama dengan R kali I. Oke, nanti kita betul atau salah ya. Kemudian coba yang selanjutnya. Pada rangkaian radio yang dihubungkan dengan tegangan 220 volt mengalir arus sebesar 6 ampere. Bagaimana jika radio tersebut dihubungkan dengan tegangan 110 volt? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah lebih besar atau lebih kecil ampernya? Oke, masih belum tahu ya? Oke, kalau masih belum tahu tidak apa-apa. Pada awal tes ini kalian belum tahu, nanti kita harus belajar ya biar maksimal, sehingga nanti di akhir pembelajaran kalian sudah mengetahui semua. Maka ada peningkatan kemampuan kita. Kalau kita belajar awal belum tahu, nanti di akhir sama-sama tidak tahu, berarti tidak ada gunanya. Seperti itu ya.
Ya, perhatikan. Silakan kalian akses materi belajar dan juga LKPD tentang hukum Ohm dari Microsoft 365 yang sudah Bapak unggah pada channel materi dan juga LKPD. Sudah ya? Kalau sudah, pada LKPD tersebut, pada LKPD tersebut kita awali dengan orientasi masalah, ya. Kita awali dengan orientasi masalah. Saya akan menampilkan sebuah video, tolong dicermati baik-baik. Perhatikan di sini ada 2 senter. Silakan dilihat perbedaannya. Apa yang kalian terlihat di situ? Perbedaan dari 2 senter tersebut. Baterai. Ya, nanti setelah video berakhir kita sampaikan ya, Mbak ya. Oke. Perhatikan kodenya ya, E17 itu berapa baterai, E27 berapa baterai. Oke, dipasang pada ya, perhatikan, ini adalah tes nyala lampu pada kedua senter, dicermati. Oke. Sudah terlihat ya perbedaannya ya, senter E17 yang di sebelah kiri, yang senter E27 yang di sebelah kanan. Pada senter E17 baterai hanya menggunakan 1 baterai, sedangkan E27 menggunakan 2 baterai. Maka nyala lampu dari senter E17 lebih redup dibandingkan senter E27. Oke, terima kasih Pak Sekar sudah menyampaikan identifikasi masalahnya. Ada yang lain yang bisa menemukan permasalahannya? Rumusan masalahnya, ya. Rumusan masalahnya kira-kira apa? Bagaimana pengaruh nyala lampu terhadap baterai? Betul atau salah? Kebalik. Kebalik. Kebalik, diulangi Mbak Sabila. Apa rumusan masalahnya menurut Mbak Sabila? Bagaimana pengaruh baterai terhadap nyala lampu? Ya, betul. Bagaimana pengaruh baterai terhadap nyala lampu? Mbak Dewi, bagaimana coba kalau baterai itu adalah tegangan, kemudian nyala lampu itu kaitannya dengan arus listrik? Bagaimana pengaruh tegangan terhadap kuat arus listrik? Hipotesis itu adalah dugaan sementara jawaban dari rumusan masalah. Coba siapa yang bisa menyampaikan hipotesisnya untuk menjawab rumusan masalahnya tadi? Bagaimana pengaruh baterai terhadap nyala lampu? Jawabannya apa? Semakin banyak baterai, semakin terang nyala lampu. Semakin banyak baterai, semakin terang nyala lampunya. Ada lagi yang lain? Semakin kecil tegangan, semakin kecil nyala lampu. Oke, kita akses buat simulasinya seperti ini. Silakan buat rangkaian. Ada baterai, ada lampu. Kemudian kita hubungkan dengan kabel.
Kemudian pada pertemuan kali ini kita menggunakan satu alat, yaitu ammeter. Ya, kita ambil satu alat ammeter dipasang di sini. Kemudian kita ambil lagi saklar. Kemudian kita hubungkan dengan lampunya. Seperti ini, kita coba rangkaiannya. Oke, kalau sudah menyala seperti ini berarti rangkaian kita udah betul. Nah, kemudian apa yang harus kalian kerjakan? Perhatikan pada LKPD, ya. Ini adalah langkah-langkahnya, nanti kalian silahkan ikuti. Nah, di sini sudah ada tabel data yang perlu kalian isi, ya. Arus listriknya yang terukur berapa? Jadi kalian mengukur men-setting tegangannya 2 volt, hambatannya 2 ohm, nanti arusnya yang terukur berapa, terang lampunya bagaimana. Untuk terang lampu bisa diisi tanda plus, semakin banyak plus artinya semakin terang. Nah, bagaimana mengubah nilai dari tegangan dan juga hambatan? Bapak sampaikan, tinggal klik pada baterai, nah akan muncul seperti ini, bisa kalian geser. Ini adalah untuk menambah atau mengurangi dari besar tegangannya, ya. Kalau bagaimana hambatannya pada lampu, bisa juga kita geser. Oke. Jangan lupa kalau kalian pengen tahu nilai nominalnya di masing-masing, dicentang simbol value. Nah, sudah terlihat di sini 12 volt, 21 ohm, ternyata arusnya adalah 0,57. Assalamualaikum kelompok A. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Baik, sudah mendapatkan data yang dibutuhkan? Sudah, Pak. Coba diperbesar datanya, coba. Baik, dari tabel yang pertama sudah kalian kerjakan tadi menggunakan pet simulasi, ya. Diperoleh, Iya. tabel pertama itu yang diubah apanya? Tegangan baterai. Tegangan baterai, ya, dari 2, 4 ke 6. Yang berubah adalah bagaimana arusnya? Semakin kuat. Semakin kuat atau semakin besar, ya. Kemudian bagaimana terang lampunya? Semakin terang. Semakin terang. Oke. Yang tabel kedua? Baik, tabel kedua yang diubah apanya? Hambatan lampu. Hambatan lampunya dari 2 menjadi 3 menjadi 4. Bagaimana dengan arus listriknya? Semakin kecil. Semakin kecil. Kemudian terang lampunya bagaimana? Semakin redup. Oke, baik, silakan dari data ini kalian kerjakan lebih lanjut pertanyaan-pertanyaannya sampai menuju ke kesimpulan, ya. Iya, Pak. Baik, selamat mengerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kerja kelompok kalian? Datanya sudah diperoleh? Kurang 1. Ya, coba kesimpulannya apa, coba dibacakan. Sudah kurang. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan kali ini yakni 1. Besar arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik. 2. Besar arus listrik berbanding terbalik dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Febrianti, nomor absen 4 dari kelas 9D. Di sini saya akan mewakili kelompok A mempresentasikan hasil percobaan. Berdasarkan video yang telah dilihat, dapat orientasi masalah yaitu senter E17 yang hanya menggunakan satu baterai lebih redup daripada senter E27 yang menggunakan 2 baterai, sehingga senter E27 terlihat lebih terang. Baik,
Dari dari identifikasi masalah diperoleh rumusan berupa Rumusan masalah yang diperoleh adalah bagaimana pengaruh tegangan terhadap kuat arus listrik. Hipotesis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah adalah semakin besar tegangan, maka kuat arus listrik akan semakin besar, dan nyala lampu akan semakin terang. Artinya, kuat arus listrik sebanding dengan tegangan baterai. Pada tabel ini, hambatan lampu sama, yaitu 2 ohm. Sedangkan tegangan baterai berubah-ubah, yaitu 2, 4, dan 6 volt. Pada tegangan baterai 2 volt, arus listrik yang terukur yaitu 1 ampere. Dan nyala lampu adalah cukup terang. Sedangkan saat tegangan baterai diubah menjadi 4 volt, arus listrik yang terukur adalah 2 ampere. Nyala lampu lebih terang daripada tegangan baterai 2 volt. Yang ketiga, tegangan baterai 6 volt menghasilkan ampere. Dengan nyala lampu paling terang di antara ketiganya. Oke, berarti semakin besar tegangannya, bagaimana dengan arusnya? Semakin besar tegangan baterai, maka arus listrik pun akan semakin besar. Artinya, tegangan baterai sebanding dengan arus listrik. Silakan untuk presentasi selanjutnya adalah dari kelompok B yang mewakili, silakan untuk mempresentasikannya. Besar arus listrik sebanding dengan tegangan listrik. Kemudian besar arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Baik, nomor 5. Nomor A, sebutkan bunyi dari hukum Ohm. Arus listrik akan sebanding tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan konstantanya. Arus listrik akan sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Oke, yang nomor B. Rumusan matematis hubungan antara arus listrik, hambatan, dan tegangan listrik pada hukum Ohm dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Baik, berarti rumusnya adalah V sama dengan I kalikan R. Lanjut, kesimpulan yang diperoleh apa, Mbak? Dari kegiatan yang sudah dilakukan, dapat kita ambil kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, saat tegangan dibuat lebih besar dengan hambatan lampu yang sama, maka arus listrik akan semakin besar, sehingga lampu menyala semakin terang. Dan ketika hambatan lampu dibuat semakin besar, dengan besar tegangan baterai yang sama, maka arus listrik akan semakin kecil, sehingga lampu menyala semakin redup. Kedua, besar arus listrik sebanding dengan tegangan listrik, dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Kemudian yang terakhir, hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik atau I sebanding dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian atau R. Maka hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Baik, terima kasih untuk kelompok B presentasinya dan juga kesimpulannya. Apakah ada yang berbeda atau mungkin perlu ditambahkan dari kelompok yang lain? Coba Mbak Arini, kesimpulannya yang pertama apa Mbak Arini? Semakin besar tegangan, semakin kuat arus listrik. Semakin besar tegangan listrik, maka arus listriknya semakin kuat. Oke, semakin kuat atau semakin besar ya, semakin besar arus listriknya. Kemudian nyala lampunya bagaimana, Mbak? Nyala lampu semakin terang. Nyala lampu semakin terang, betul. Yang kedua, tadi kita sudah mengubah hambatannya, besar hambatan dari lampunya, kemudian kita lihat lagi arus listriknya dan juga nyala lampunya. Berarti kesimpulannya apa coba?
Semakin Yang bisa besar hambatan, semakin kecil kuat arus hambatan, listrik. Maka semakin kecil arus listriknya. Semakin kecil arus listriknya, betul. Sehingga Nyala lampu semakin redup. sehingga nyala lampu semakin redup, betul. Ada lagi yang bisa disimpulkan dari kegiatan ini? Tadi dari kelompok B, ya dari kelompok B sudah menyebutkan dari bunyi hukum Ohm atau perbandingan antara tegangan dengan arus listrik. Bagaimana coba disampaikan? Besar arus listrik Besar arus listrik, betul. sebanding dengan tegangan listrik. Sebanding dengan tegangan listrik. Kemudian? Dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Besar arus listrik Berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Ya, betul. Apalagi? Tadi sudah ada yang menemukan rumus hukum Ohm. Bagaimana yang didapatkan? Ada yang bisa? Hukum Ohm dapat dirumuskan dengan V sama dengan I kali R. V sama dengan I dikalikan R, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt dan I adalah watt arus listrik dengan satuan ampere dan Iya. R adalah hambatan dengan satuan ohm. Oke, betul. V adalah tegangan, sedangkan I adalah arus listrik dan R adalah hambatan. Betul. Yang dapat kita simpulkan betul. Semakin besar tegangan listrik, semakin besar arusnya, nyalanya semakin terang. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus listriknya, nyala lampu semakin redup. Besar arus listrik sebanding dengan tegangan listrik, sedangkan besar arus berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Kemudian rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I dikalikan R. Ya, itu adalah rumus kesimpulan yang dapat kita dapatkan. Kita kuatkan lagi kesimpulan kalian. Tadi sudah betul bahwa tegangan baterai itu akan mempengaruhi dari arus listrik. Semakin besar tegangannya, semakin besar tegangan baterainya, maka arus listriknya akan semakin besar. Kemudian dengan semakin besarnya arus listrik ini, maka yang terjadi adalah nyala lampunya akan semakin terang. Tadi sudah kalian dapatkan. Maka ketika tadi kita melihat video bahwa senter satu baterai dan dua baterai, mana yang lebih terang? Yang lebih terang adalah senter yang menggunakan dua baterai karena sesuai dengan hukum Ohm ini. Kemudian hambatan pada lampu itu akan mempengaruhi dari arus listrik, di mana semakin besar hambatannya, arus listrik akan semakin kecil, sehingga nyala lampunya justru akan semakin redup. Kita tadi sudah belajar merangkai baterai. Baterai itu sebagai tegangan listrik. Kemudian ada lampu sebagai hambatan. Kemudian mengalirlah sebuah arus listrik. Di sini juga terjadi hukum Ohm. Nah, bisa kita ibaratkan hukum Ohm seperti ini. Kalian punya bak berisi air. Kemudian di sini ada saluran air. Maka air itu kan mengalir. Nah, aliran air ini adalah dianggap sebagai arus listrik. Kemudian kalian memiliki batu, ada batu yang besar, ada batu yang kecil, ada yang sedang dan sebagainya. Batu ini kita ibaratkan sebagai hambatan. Kalau misalkan saya meletakkan batu yang kecil ini pada saluran air, kira-kira aliran airnya besar atau kecil? Besar. Kalau batu yang besar saya letakkan di sini, maka alirannya jadi kecil. Nah, itu sama saja dengan hukum Ohm. Tadi kan hukum Ohm itu dipengaruhi oleh hambatan. Semakin besar hambatannya, arusnya
jadi semakin kecil. Nyatakan bahwa baterai adalah V atau tegangan, R adalah lampu adalah hambatan, kemudian mengalir sebuah arus listrik, maka hukum Ohm mengatakan bahwa kuat arus dalam sebuah rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangannya pada ujung-ujung rangkaian tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan pada rangkaian tersebut. Jadi benar yang sudah kalian dapatkan, kuat arus itu sebanding dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Betul. Tadi sudah didapatkan berdasarkan kesimpulan ya, V sama dengan I dikalikan R, di mana V itu adalah tegangannya, satuannya volt, kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Dari satu rumus ini dapat kita turunkan menjadi 3 buah rumus, mana V sama dengan I dikalikan R. Atau kita kalau mencari I, berarti V per R. Atau kita mencari R sama dengan V per I. Jadi bisa 3 besaran pada hukum ini kita hitung masing-masing. Misalnya soal, pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 12 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Maka kita lihat apa yang diketahui dari soal tersebut. Beda potensialnya yaitu 12 volt. Kemudian berapa hambatannya? Hambatannya adalah R 10 ohm. Yang ditanyakan adalah berapakah kuat arusnya. Oke, dengan mengetahui rumus kuat arus sama dengan V dibagi R, maka kita pakainya I sama dengan V per R. Kemudian kita masukkanlah V-nya berapa? 12, R-nya berapa? 10, maka 12 dibagi 10 ketemunya 1,2 ampere. Inilah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut adalah 1,2 ampere. Baik, inilah adalah penilaian sikap untuk hukum Ohm. Nanti silakan kalian isi ya penilaian sikapnya. Ya, apakah saya merasa bersyukur, kemudian memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dan sebagainya? Silakan diisi. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan. Ya, ini adalah penilaian pengetahuannya. Ada pilihan ganda dan uraian yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian ada juga penilaian keterampilan. Nah, ini adalah penilaian keterampilan. Tolong masing-masing kelompok nanti menilai apakah penggunaan alat pada PET itu dilakukan dengan benar, sesuai dengan prosedur, membuat rangkaian listrik dengan benar dan sebagainya. Seperti itu, silakan nanti dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit ya. Nanti saya kasih linknya. Selanjutnya untuk tugas tindak lanjut, ya ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan sebagai tindak lanjut. Yang pertama, silakan kalian lihat di rumah kalian masing-masing ada alat elektronik apa, kemudian dibaca pada spesifikasinya. Di situ akan tertulis setidaknya ada berapa tegangannya, berapanya. Kemudian kalau misalkan hanya diketahui 2, tegangan dan arus, maka tolong dihitung berapakah hambatan dari tersebut. Ya, minimal 3 benda elektronik. Itu untuk tugas tindak lanjut. Yang kedua, tugas tindak lanjutnya adalah silakan kalian mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel. Kalau kita tadi merangkai hanya 1 lampu, rangkaian seri dan paralel itu lebih dari 1 lampu, bisa 2, 3 dan selanjutnya. Silakan kalian pelajari lebih lanjut. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum Bapak tutup, kita refleksi terlebih dahulu dari kegiatan ini. Bagaimana komentar kalian atau perhatian setelah belajar hukum Ohm menggunakan PET simulasi dan juga model yang Bapak ajarkan, ya? Menurut Mas Falal, apa yang sudah dipahami dari pelajaran ini? Yang paling paham cuma yang rumus. Apa Mas? Yang rumus. Rumus sudah dipahami ya, rumus tentang hukum Ohm ya.
V sama dengan I kalikan R. Ada lagi yang mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar tentang hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini mengaitkan dengan tegangan, arus listrik dan juga hambatan. Yang ini sangat penting kita ketahui karena setiap barang elektronik yang ada di rumah kita itu pasti akan membutuhkan arus listrik. Kemudian ada tegangannya dan juga ada hambatannya. Mereka alat-alat listrik ini akan bekerja efektif atau maksimal ketika dipasang pada spesifikasi masing-masing. Jika dipasang pada tegangan yang lebih kecil, maka dia akan tidak maksimal. Atau mungkin dipasang pada tegangan yang lebih besar, dia juga akan berbahaya karena arus listriknya yang mengalir jadi semakin besar, dan itu menyebabkan komponen-komponen elektronik di dalamnya menjadi bisa rusak dan juga bahkan bisa meledak. Jadi kita sangat beruntung bisa belajar tentang hukum Ohm ini yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mas Farel. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Sebelumnya, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan bergabung dengan pembelajaran IPA hari ini. Saya akhiri. Bila terbiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.